Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,46% ke angka 6.994. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham Pegas dan ESA yang hari ini kembali bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang hari ini masih bisa bergerak naik dan terlihat ada akumulasi. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Medco. Medco hari ini kembali naik 5% lebih ke harga 990. Bisa kita lihat di grafik, dalam beberapa minggu ini Medco memang trennya masih bergerak sideways. Dengan resisten kuat masih di resisten psikologis di harga 1000 dan support terdekat masih di 900. Tapi Medco bisa kita lihat secara tren jangka menengah masih sangat bagus karena masih uptrend dan masih berada di atas garis EMA 50 yang saat ini masih di harga 850. Dan di bawahnya masih ada support EMA 150 di sekitar angka 715. Jadi walaupun gagal break harga 1000 dalam beberapa kali percobaan, Medco saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan harga 900. Dan hari ini naik dengan candle lumayan solid sehingga besok masih ada potensi untuk mencoba break harga 1000. Apabila berhasil break, Medco berpotensi lanjut uptrend dengan target berikutnya di 1100. Dan harga 1000 apabila terkonfirmasi break akan berubah menjadi support kuatnya. Sehingga kedepannya tren Medco akan lebih baik lagi. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini memang masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini masih ada akumulasi, sedangkan asing memang terlihat melakukan distribusi. Dan hari ini temannya Medco yaitu ELSA juga sebenarnya hari ini masih bergerak naik. Tapi bisa kita lihat dari data broker summary hari ini masih ada distribusi. Asing juga melakukan distribusi. Jadi untuk ELSA saya kasih lihat sekilas. Hari ini juga naik tapi candle belum begitu bagus karena ada shadow ke atas yang lumayan panjang dan terlihat masih belum berhasil break harga 330 hari ini. Sedangkan untuk support ELSA saat ini masih di harga 320 atau untuk garis EMA 50 nya masih di sekitar harga 318. Jadi ELSA trennya juga masih oke, tapi tren saat ini masih sideways. Kita balik ke Medco lagi. Bisa kita lihat Medco secara grafik lebih baik daripada ELSA dan hari ini kenaikan 5% lebih masih ada akumulasi dan candlenya juga lebih baik daripada ELSA. Sehingga potensinya lebih besar untuk mencoba break harga 1000 ini pada satu minggu ini. Dan ingat, ini belum terkonfirmasi break, tapi apabila berhasil break, Medco trennya akan lebih baik. Jadi apabila teman-teman saat ini belum sempat entry membeli saham Medco, ingin coba entry, wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 1000 dengan target jangka pendek di 1080 sampai harga 1100 apabila memang masih gagal break. Sedangkan untuk teman-teman sudah beli di harga bawah, menurut saya selama garis EMA 50 tidak terlewati, Medco masih bisa hold untuk tren jangka menengah. Jadi masih bisa hold selama garis uptrendnya belum patah. Selanjutnya, Danamon bisa kita lihat hari ini masih lanjut naik 8% lebih ke harga 2930. Jadi secara tren bisa kita lihat sebelumnya Danamon sudah mulai uptrend setelah berhasil break garis EMA 50 150 bisa kita di posisi sini. Setelah berhasil break bisa kita lihat trennya terus bergerak naik. Setelah itu mencoba untuk break harga 2800, gagal break tapi bisa kita lihat turun di bawah garis EMA 50 menyentuh garis EMA 150 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan saat ini memang belum terkonfirmasi break harga 2800 tapi candle lumayan solid. Saya lihat Medco masih ada potensi untuk minggu ini mencoba naik menembus harga 3000. Karena harga 3000 merupakan resisten berikutnya untuk saham Danamon ini. Tapi harus hati-hati, bisa kita perhatikan di bulan Agustus tahun lalu Danamon dua kali mencoba untuk naik di atas harga 3000 masih gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Jadi harga 3000 untuk Danamon saat ini lumayan kuat. Dan bisa kita lihat 2 hari terakhir sudah naik lumayan tinggi, jadi ada potensi untuk terkena koreksi sementara apabila Danamon gagal break harga 3000 ini. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya sebaiknya jangan paksain untuk membeli di sekitar harga 3000 karena kenaikan ini sudah lumayan tinggi. Jadi apabila teman-teman pingin entry,
sebaiknya tunggu terkena pullback ke 2800. Apabila Danamon masih kuat berada di atas harga 2800, baru teman-teman bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di harga 3000 atau apabila gagal break, atau hold saja selama harga 2800 tidak terlewati. Sekarang kita coba lihat untuk Danamon, kenaikan 8% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga hari ini masih masuk akumulasi. Jadi untuk Danamon saya lihat masih ada potensi untuk kembali mencoba harga 3000. Tapi potensi untuk break tetap kita harus pantau pergerakannya minggu ini karena ini resisten kuat. Apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di 3200. Tapi tetap apabila baru mau entry, saya lebih menyarankan untuk tunggu pullback ke 2800. Apabila masih bisa bertahan, baru teman-teman entry. Karena ini masih belum terkonfirmasi break harga 2800. Sehingga masih ada potensi untuk pullback dulu mengetes harga 2800. Apabila masih bisa bertahan, baru secara tren akan mulai bergerak naik kembali. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan bergerak naik. Selanjutnya Mika bisa kita lihat secara tren juga saat ini masih bergerak sideways. Bisa kita perhatikan beberapa kali mencoba untuk break harga 2900 masih gagal break, dan saat ini juga masih mencoba untuk break zona resisten di 2750 sampai 2800. Tapi secara tren memang masih sangat layak untuk di hold. Kalau bisa kita lihat Mika saat ini masih berada di atas garis EMA 50 150. Sebelumnya sempat turun bawah garis EMA 50, tapi masih kuat berada di atas garis EMA 150, sehingga masih ada potensi untuk rebound kembali. Dan untuk resisten kuat bisa kita perhatikan masih di sekitar 2900, karena Mika beberapa kali mencoba untuk break resisten ini masih gagal break. Dan hari ini walaupun bergerak naik, masih belum berhasil break resisten di harga 2800. Dan garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Untuk Mika bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini juga masih ada akumulasi. Asing juga hari ini terlihat melakukan akumulasi. Jadi untuk Mika saya lihat masih ada potensi untuk sideways dan bergerak dengan range harga di 2700 sampai 2900 dalam satu minggu ke depan. Jadi minggu ini masih ada potensi untuk naik data harga 2800 menuju harga 2900. Tapi kita harus hati-hati karena potensi untuk break harga 2900 sampai 3000 masih kecil karena belum terlihat ada akumulasi besar. Dan harga 2900 pun saat ini masih merupakan resisten kuat untuk saham Mika saat ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50, bisa pertimbangkan untuk swing trade. Take profit dulu apabila ternyata satu minggu ke depan Mika mencoba untuk naik di atas harga 2900 terlihat masih gagal break. Karena apabila gagal break, saya lihat masih ada potensi kembali turun menuju garis EMA 50. Selanjutnya TWR bisa kita lihat hari ini juga naik 2% lebih ke harga 1235. Bisa kita lihat sebelumnya TWR bergerak sangat uptrend. Pada saat berada di bawah garis EMA 50 150 berhasil rebound. Setelah berhasil break bisa kita lihat TWR terus bergerak naik, tapi saat ini terlihat masih kesulitan untuk naik di atas harga 1250 sampai 1300. Karena pada saat menyentuh target harga ini TWR mulai bergerak sideways, tapi bisa kita lihat walaupun gagal break, TWR sempat turun mengetes garis EMA 50, tapi sampai saat ini garis EMA 50 masih bisa bertahan. Jadi garis EMA 50 saat ini di harga 1205 masih berupa support kuat untuk saham TWR saat ini. Beberapa kali mencoba turun di bawah garis EMA 50 masih bisa bertahan. Dan di bawahnya masih ada garis EMA 150 yang berupa support di sekitar harga 1150. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak sideways. Bisa kita lihat di sini, kenaikan hampir 3% lebih ini masih ada akumulasi, tapi asing terlihat masih terus distribusi saham TWR. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat TWR masih ada potensi untuk sideways minggu ini. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya harus hati-hati dulu, sebaiknya wait and see. Apabila kemarin teman-teman beli di sekitar harga 1200 atau di garis EMA 50, menurut saya lebih aman daripada beli pada saat di sekitar resisten di 1250. Karena sebelumnya bisa kita lihat menyentuh harga 1200 atau garis EMA 50, TWR bisa rebound,
Tapi pada saat mengetes harga 1250 gagal break, turun kembali ke support MA50 dan saat ini mencoba untuk rebound kembali. Dan bisa kita lihat karena dalam beberapa minggu terakhir mulai sideways, saat ini TWR lebih enak untuk di swing trade. Jadi tunggu di sekitar support kuat di harga 1200. Apabila masih bisa bertahan, kita coba entry, take profit apabila terlihat masih gagal break harga 1250 sampai harga 1300. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil beli di sekitar harga 1200, pantau terus saham TWR. Apabila dalam 1 minggu ke depan masih kesulitan untuk naik melewati harga 1300, pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena secara tren masih akan bergerak sideways. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.